Shalom. Selamat pagi teman-teman hamba Tuhan di seluruh wilayah Gereja Metodis Wesley. Selamat menyambut siang hari untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur, karena kita berbeda 2 jam ya. Nah, di pagi hari ini saya ingin sharing untuk kita bisa berkolaborasi satu dengan yang lain untuk memasuki dan melepas 6 bulan pertama 2022. Kita akan memasuki 6 bulan terakhir 2022 dengan visi-visi yang kita miliki dan target-target yang kita miliki satu dengan yang lain. Saya ingin menyampaikan, memang 5 tahun yang lalu kita sudah punya program, yaitu mengubah status evangelis atau hamba Tuhan yang menginjili dan status lay leader. Ya, kita menghilangkan status lay leader dan evangelis dan diganti dengan pendeta volunteer. Waktu itu kita coba contoh dan belajar dari sebuah gereja yang menurut saya gereja yang modern, ya, di mana mereka berhasil melakukannya. Ternyata mereka punya dasar yang kuat, dan di akhir tahun 2021 kemarin kita sepakat untuk mengubah status pendeta volunteer dan pendeta misi menjadi pendeta fungsional non struktural, ya. Pendeta fungsional non struktural terbatas. Jadi artinya kalau nanti mau masuk ke struktural atau menjadi pendeta pemimpin jemaat, nanti kita akan berdiskusi kembali, ya. Nah, saya berharap di gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia, dari link 1 di Medan sampai link 119, bisa mulai menata majelis supaya nanti kemajelisannya lebih baku dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita persiapkan, ya. Target utama kita adalah jiwa-jiwa, ya Bapak Ibu. Jiwa-jiwa adalah target utama kita. Nanti untuk sharing bagaimana kita bisa meng-up jumlah kehadiran, bisa share melalui WA saya atau Instagram saya secara langsung. Teman-teman yang sudah punya bisa menghubungi saya secara langsung. Bapak Ibu, saya mendapat informasi dari keuangan gereja dan dari sekretariat gereja tentang persepuluhan dan iuran sosial kependetaan, ya. Memang selama ini di struktural lah diwajibkan untuk iuran kependetaan, tetapi sekarang pendeta fungsional yang ke depan akan ditabiskan, kita perkirakan akan ada penabisan di awal bulan Juli 2022. Dan kami mengingatkan teman-teman, ada beberapa guru Injil dan pendeta, ini saya sampaikan kepada struktural dan non struktural, ya, yang persepuluhannya tidak rutin. Saya ingatkan kembali, mohon supportnya, karena persepuluhan itu adalah operasional untuk pergerakan. Saya bilang bukan gaji, tapi pergerakan teman-teman untuk mencapai target-target. Jadi ada beberapa teman-teman yang harus kita delegasikan untuk mencapai target, dan kesiapan
eh, gedung gereja Sinode, di kantor Sinode, di kantor pusat kita, untuk lebih nyaman. Bapak Ibu, saya mohon banget teman-teman untuk mengingat kembali. Kemarin ada yang sempat berselisih paham dengan sekretaris kita yang sekarang sudah di Cibubur. Ada yang menganggap bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk memberikan persepuluhan. Bapak Ibu, dari awal kita bersepakat untuk memberikan persepuluhan dan iuran kependetaan. Saya cuma mengingatkan bahwa persepuluhan itu adalah tolak ukur seberapa percaya Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan yang selalu mungkin menyampaikan tentang persepuluhan sebagai tolak ukur iman kita kepada Kristus. Ini sekarang kita dituntut untuk menguji dan mengukur iman kita kepada kebesaran Tuhan. Apakah Tuhan sanggup memberkati kita? Apakah kita sanggup untuk mengembalikan persepuluhan? Kita dari awal, kalau untuk struktural itu pure, ya, kita koreksi, kita audit, ya, dan non struktural kita lakukan itu karena sekarang tidak ada lagi pendeta volunteer dan tidak ada lagi pendeta misi. Jadi ada pertanyaan, jadi yang ditabiskan kemarin oke, yang sudah ditabiskan kemarin sesuai dengan kesepakatan. Tapi hari ini karena tidak ada tertulis di disiplin metodis tentang itu, tidak ada sejarahnya di gereja metodis apapun. Terserah kalau ada metodis yang melakukan itu. Tetapi di gereja metodis Wesley sesuai dengan terjemahan disiplin metodis tahun 1952, kita hanya punya pimpinan jemaat dan pendeta fungsional. Nah, kita buat di lampirannya struktural dan non struktural. Jadi kalau struktural itu dia pemimpin jemaat, ya, pemimpin jemaat atau pemimpin pos PI, ya, dia di struktural. Atau ada juga yang pemimpin jemaat atau pemimpin pos PI yang non struktural, artinya dia mandiri secara keuangan. Secara keuangan dia mandiri. Jadi gereja yang non struktural itu memberikan persepuluhan, bukan memberikan persepuluhan, tetapi jemaat yang non struktural, yang artinya yang mandiri secara keuangan, yang mengelola keuangannya sendiri, itu menyetorkan ke rekening sinode, persembahan di minggu kedua. Kalau persepuluhan dan misalnya buah sulung atau persembahan ucapan syukur itu dikelola oleh gereja lokal. Nah, Bapak Ibu, para pendeta, guru Injil yang berada di garis depan pelayanan gereja Metodis Wesley, di bulan 7 nanti kita akan launching dan kita akan sebarkan ke seluruh wilayah dan akan dilakukan penyerahan secara simbolis di pentabisan pendeta di 2022. Saya berharap teman-teman bisa hadir, terutama untuk wilayah Medan, Serdang, dan Labusel yang kita sebut sebagai wilayah Sumatera Timur, ya, Gereja Metodis Wesley wilayah Sumatera Timur. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir untuk menerima secara simbolis ID card dan kartu nama. Jadi Gereja Metodis Wesley kantor pusat akan menyediakan ID card, ya, yang Bapak Ibu bisa pakai kemana saja sebagai tanda bahwa Bapak Ibu adalah pejabat pendeta di Gereja Metodis Wesley. Dan kartu nama kita akan sama ratakan, bedanya cuma di nama dan nomor handphone, untuk Bapak Ibu bisa bersosialisasi dengan siapa saja dan di mana saja. Ya Bapak Ibu, dan
yang kita anggap sebagai pendeta dan pejabat pendeta adalah teman-teman yang menerima ID card dan kartu nama, name card dan ID card kita akan berikan. Name cardnya itu akan kalau habis nanti bisa pesan ke kita, ya. Nanti mungkin wilayah-wilayah bisa sama-sama. Nanti kalau yang pertama ini kita gratiskan, yang selanjutnya kita akan pungut biaya cetak saja, ya nggak mahal, tapi kualitasnya baik, ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan ID card dan name card dari kantor pusat Gereja Metodis Wesley yang resmi ya, bukan dibuat-buat, itu seluruh administrasi, terutama persepuluhan dan iuran sosial kependetaan itu harus selesai, Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu tidak memberikannya sekali setahun, karena operasional gereja kita adalah sekali sebulan. Saya himbau hari ini tanggal 25 Mei 2022, saya menghimbau Bapak Ibu semuanya, ya, terutama untuk Indonesia Barat, ya, Indonesia Timur itu sangat rutin, ya, bahkan lebih jujur untuk memberikan persepuluhan mereka. Ya, Bapak Ibu, kita tidak ada perdebatan lagi tentang persepuluhan karena itu adalah sebuah kewajiban yang kita sepakati. Kita tidak ada perdebatan lagi, ya, dan kita mau persepuluhan ini dapat dengan rutin supaya 2023 kita bisa menyelenggarakan Metodis Summit, ya. Metodis Summit itu kita akan selenggarakan, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan, karena dari seluruh Indonesia akan turun ke satu tempat. Kita belum tahu tempatnya di mana dan wilayah mana yang bersedia untuk melakukan dan menjadi panitia, ya. Tapi semua persepuluhan yang Bapak Ibu berikan itu akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Metodis Summit, ya, terutama kamar atau makan. Kalau biaya akomodasi mungkin nanti ada yang kita pungut dari setiap gereja lokal atau pendeta yang hadir, tapi tidak besar lah. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama dan kita bisa bersama-sama untuk bersatu hati, sehati, satu sistem untuk bergerak lebih cepat. Kita punya visi di tahun 2022 sampai 2025 untuk 2000 gereja lokal. Bapak Ibu, 2000 gereja lokal. Saya mengingatkan kembali teman-teman, bila bertemu dengan gereja-gereja, mungkin Bapak Ibu bertemu dengan gereja-gereja yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh sinode mereka, mari ajak mereka untuk bergabung dengan sinode kita, untuk kita bisa dapat saling memperhatikan. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, ya, saya ingin Bapak Ibu bisa sama-sama berkolaborasi. Jadi Gereja Metodis Wesley ini adalah tempat kita bersama, ya, home base kita bersama. Jangan berpikir bahwa Gereja Metodis Wesley hanya sekedar tempat di mana Bapak Ibu mendapatkan kependetaan, tapi jadikanlah Gereja Metodis Wesley menjadi home base, tempat Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk bertumbuh dan saling support. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita di bulan Juli ini ada stola baru yang lebih ketat, tapi harganya kita belum bisa infokan karena ini sedang proses settingan desain supaya bisa dipergunakan dengan baik. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.